Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan selalu semangat. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait pencemaran lingkungan. Petunjuk pembelajaran hari ini, selamat datang di pembelajaran IPA. Yang pertama, kita harus siapkan niat dan awali dengan berdoa. Lalu, siapkan buku tulis kalian dan LKS IPA-nya ya, dan mulailah untuk belajar. Kompetensi dasar materi pencemaran lingkungan, kita akan menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Dan indikator pembelajarannya, pertama, kita akan menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Kita akan belajar apa saja sih macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, kita akan mengetahui penyebab dari pencemaran lingkungan. Serta yang keempat, kita harus bisa mengetahui bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan. Oke, materi yang pertama, menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan ini disebut dengan polutan. Banyak sekali macam-macam dari pencemaran lingkungan. Di antaranya ada pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Mari kita bahas satu persatu. Pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air ini bisa dari komponen atau bakteri-bakteri yang mencemari air. Salah satunya bisa dari aktivitas manusia itu sendiri, yaitu dari buangan rumah tangga ataupun industri, misalkan penggunaan deterjen yang terlalu berlebihan. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh asap kendaraan atau asap cerobong dari pabrik atau juga dari asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik. Selanjutnya yakni pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini banyak sekali dari beberapa macam pencemaran yang sebenarnya memang yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Misalnya pada pencemaran tanah, penggunaan pestisida yang berlebihan, kemudian buangan sisa air deterjen ke dalam tanah, dan itu alhasil bisa akan mengakibatkan pencemaran tanah. Nah, ini dampak pencemaran. Yang pertama, pencemaran air, dampaknya akan mengakibatkan banjir. Misalkan ketika manusia itu membuang sampah sembarangan, ketika manusia itu membuang sampah di sungai, ketika banyak sekali aktivitas manusia yang melakukan pembuangan sampah di sungai, maka sungai itu pun akan meluap dan sehingga akan mengakibatkan banjir. Kemudian ada juga penyakit menular, karena jika airnya kotor kemudian kita gunakan untuk aktivitas keseharian kita, maka akan mengakibatkan beberapa penyakit menular. Kemudian rusaknya ekosistem tentu sekali, karena dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan air, karena air itu bagian terpenting ketika kita melakukan aktivitas keseharian kita, terutama pada kegiatan fotosintesis misalkan, karena fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan dan tumbuhan sangat butuh air dalam proses fotosintesis. Tentunya air yang digunakan ini pun
juga merupakan air yang bersih. Sehingga jika nanti air yang digunakan merupakan air yang kotor atau air yang terkontaminasi dari bakteri ataupun komponen lainnya, maka fotosintesis pun tidak bisa berjalan sempurna, sehingga akan merusak tatanan ekosistem. Karena tumbuhan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan ekosistem, karena tumbuhan di sini sebagai produsen. Kemudian pencemaran udara. Pencemaran udara ini dampaknya yakni dari asap vulkanik, kemudian asap cerobong pabrik dan kendaraan bermotor. Pencemaran tanah yang sudah Bu Ade jelaskan, yakni melalui pembuangan benda-benda yang sulit sekali terurai. Bisa jadi pembuangan sampah plastik yang mana plastik ini sangat susah sekali atau lama sekali untuk terurai. Namun dari sini kita harus bisa mengetahui bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Misalnya kita harus memulai dari dalam diri kita sendiri ya anak-anak. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kalau saya membuang sampah di sungai akibatnya akan seperti ini. Maka harusnya saya membuang sampah di tempat yang seharusnya, di tempat sampah. Kemudian menggunakan deterjen yang tidak berlebihan. Kemudian lagi setelah memiliki kesadaran juga harus bisa memahami dampak-dampak yang terjadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau yang tidak adil untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, selanjutnya yakni ada contoh soal. Contoh soal. Sebelum kita memulai contoh soal di sini, bahwa sebenarnya kita bisa mengatasi pencemaran lingkungan akan ada banyak cara. Misalkan tadi di pencemaran tanah, ketika kita membuang sampah sembarangan, sampah plastik, maka plastik tersebut tidak akan terurai, sulit untuk terurai. Maka langkah terbaik kita adalah kita bisa mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang-barang yang bernilai jual misalnya, atau barang-barang yang bisa digunakan sebagai ragam hias. Sangat luar biasa. Kemudian bisa melakukan penghijauan atau reboisasi agar apa? Agar pasokan oksigen semakin banyak sehingga lingkungan pun menjadi asri dan lingkungan pun bisa menjadi hijau seperti itu. Oke, next, lanjut soal yang pertama. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut dengan pencemaran apa, Nana? Mari kita jawab bersama-sama. Karena ini adalah komponennya masuk ke dalam lingkungan perairan, maka disebut dengan pencemaran air. Nah, ketika kalian menjawab benar, maka akan ada bintang 3 seperti ini. Buat anak-anakku yang mungkin kepo terkait PPT yang Bu Ade sajikan, silahkan bisa WhatsApp atau japri secara pribadi di WA-nya Bu Ade. Boleh minta, tapi ini harus punya aplikasi PPT ya anak-anak, karena aplikasi PPT ini salah satu cara untuk kalian bisa membuka aplikasi ini. Oke, next, lanjut. Yang kedua, zat yang mengakibatkan pencemaran disebut apa? Kalau misalkan kalian jawab salah, nanti akan ada muncul seperti ini. Nah, next saja. Lanjut. Soal yang ketiga, di sini Bu Ade hanya bikin 3 soal saja sebagai contoh ya. Yang ketiga, pencemaran yang disebabkan oleh bakteri termasuk dalam pencemaran. Karena bakteri masuk ke dalam biologi, maka pencemaran yang disebabkan oleh bakteri disebut dengan pencemaran biologis. Oke, selesai. Ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Maka untuk tugas selanjutnya silahkan kerjakan LKS IPA halaman 44 pilihan ganda saja. Silahkan difoto dan dikirim di Microsoft Teams seperti biasa. Oke, sekian dari Bu Ade, sampai jumpa di pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.